Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendriana Sukma Putri dengan NIM D0112111088 dari kelas Sipil B, ingin menerangkan kembali soal yang telah diberikan pada tugas final, yaitu pada tanggal hari Senin 29 November 2021. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kerangka batang, yaitu ada 3 soal yang diberikan, yaitu pertama, menghitung reaksi perletakan di A dan E. Selanjutnya, menghitung gaya-gaya batang dari S1 sampai S11 menggunakan metode kesetimbangan titik buhul. Dan yang ketiga, menggunakan dengan cara metode Ritter atau potongan, yaitu pada S2, S6, dan S9. Tetapi ini dia kerangkanya, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 join, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan ada 11 batang, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kita lihat di bawahnya ada VA, ada 2 tumpuan engsel dan tumpuan roll. Pada tumpuan engsel terjadi 2 reaksi, yaitu HA dan VA, sedangkan di roll hanya 1, yaitu VE. Kita lihat ada S1 di sini, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10. Sesuai dengan NIM saya, yaitu D0112111088, dengan diambil 2 NIM dari belakang, yaitu dapat diketahui P1 saya itu 5,6 ton, P2 saya 6,6 ton, L1 saya 5,6 meter, L2 dengan 4,2 meter. Kita lihat di sini keterangannya. Nah, pertama-tama kita itu harus menentukan apakah batang struktur ini menggunakan struktur statis tertentu atau bukan. Tapi dengan rumus M sama dengan 2J kurang R. M itu dia total batangnya. Berarti ada 11 batang. 2, join berapa? Join itu ada 7. R, reaksi. Ada berapa reaksi? Ada 3, karena ada VA, HA, dan VE. 3. Berarti 14 kurang 3, 11 sama dengan 11. Berarti karena dia sama dengan, berarti dia merupakan struktur statis tertentu. Yang kedua, kita mencari gaya batang dengan metode kesetimbangan titik buhul, baik dari S1 sampai S11 pada struktur batang, dan melanjutkannya dengan metode Ritter atau potongan pada gaya batang 2, 6, 9 atau S2, S6, dan S9. Yang pertama, kita menentukan dulu reaksi perletakannya. Jadi ada 2 reaksi pertama. Yang pertama kita ambil, yaitu sigma MA. Sigma MA sama dengan 0. Sigma MA sama dengan 0. Di mana reaksinya yaitu ada VE dengan jarak 5,6 tambah 5,6 tambah 5,6 tambah 5,6, yaitu 22,4. Jadi minus PE kali 22,4. Apalagi yang reaksinya yang untuk ke A, sigma momen. Berarti ada P2. Berarti ini gayanya searah jarum jam. Sesuai dengan asumsi bahwa jika searah jarum jam dia positif, dan apabila berlawanan arah jarum jam berarti dia negatif. Jadi ini searah, yang tadi minus VE karena dia berlawanan. Nah, dia plus P2 kali 16,8 tambah P1 juga searah juga berarti positif, berapa? 5,6 sama dengan 0. Menghasilkan min 22,4 VE tambah 6,6 kali 16,8 tambah 5,6
5,6 kali 5,6 sama dengan 0. Hasilkan minus 22, VE tambah, ini kita kali lalu kita jumlahkan, menghasilkan ini 110,88, terus yang ini 31,36 sama dengan 0. Nah, ini dulu kita jumlah. Oke, berarti minus 22,4 VE sama dengan, ini kasih pindah, menghasilkan minus 142,24. Nah, VE sama dengan minus 142,24 bagi minus 22,4. Menghasilkan positif, negatif bagi negatif positif, 6,35 ton, arahnya ke atas. Nah, selanjutnya reaksi apa lagi? Oh, ada sigma momen di E. Sigma momen di E berarti ada dua gaya yang mau dituju ke E, yaitu VA, ada P1, ada P2. Selanjutnya sigma momen sini saja. Sigma momen di E sama dengan 0. VA kali 22,4 jaraknya tambah P2. P2 ke P2. Berarti P2 kali 5,6. P2 kali 5,6. Terus oh ya, karena dia berlawanan arah berarti dia negatif. Selanjutnya P1. Oh ya, P1 5,6 tambah 5,6 tambah 5,6 menghasilkan 16,8. Arahnya juga berlawanan, jadi kita tulis 16,8 sama dengan 0. Sudah tidak ada lagi. Berarti 22,4 VA kurang P2 itu 6,6 kali 5,6 16,8 P1 ini P1 itu 5,6 kali 16,8 sama dengan 0. Hasilkan 22,4 VA minus ini kali 6,6 kali 5,6 yaitu 36,96. Terus ini hasil 5,6 kali 16,8 menghasilkan minus 94,08 sama dengan 0. Oke, selanjutnya 22,4 VA ini kita jumlahkan. Karena sama-sama minus berarti minus 36,96 kurang 94,08 menghasilkan minus 131,04 sama dengan 0. Nah, 22,4 VA sama dengan 131,04. Kita pindahkan ruas. VA sama dengan 131,04 dibagi dengan 22,4. Misalkan VA sama dengan plus 5,85 ton. Selanjutnya sigma H. Tapi di sini sigma H itu dia sama dengan 0. Tidak ada yang bekerja pada sigma H. Itu sigma HA juga sama dengan 0. Selanjutnya kita mengontrol yaitu sigma VA sama dengan 0. Di mana reaksi reaksi ke atas dikurang reaksi ke bawah sama dengan 0. Reaksi yang ke atas apa saja? Kita lihat ada VA, ada VE. Ada VA, ada VE. Berarti VA ditambah VE dikurang, apalagi reaksi ke bawah itu ada P1 dan P2. Berarti dikurang P1 kurang P2 sama dengan 0. Menghasilkan 5,85 tambah 6,35 kurang 5,6 tambah 6,6 sama dengan 0. Nah, hasilnya 12,2 kurang 12,2 sama dengan 0.
Berarti 0 sama dengan 0 berarti membuktikan bahwa reaksi ini terkontrol. Baik, kita akan menggunakan metode Ritter. Nah, dapat diketahui bahwa metode Ritter itu adalah metode yang digunakan untuk menghitung satu atau beberapa gaya batang, yaitu dengan memotong konstruksi batang tersebut menjadi 2 bagian hingga memutuskan 3 batang. Nah, ketiga batang yang terpotong tidak boleh berpotongan melalui satu titik. Nah, sesuai dengan soal yang diminta oleh soal, yaitu menghitung gaya batang pada S2, S6, dan S9 pada gaya Ritter. Berarti S2, S9, S6. Oh, berarti bisa dipotong di arah sini, asalkan tidak melalui satu titik. Nah, kita coba lihat gambarnya di sini. S2, S6, S9, tingginya 4,2. Nah, untuk mengawali metode Ritter, sebenarnya kita harus menentukan hasil perletakan. Tetapi karena telah ditentukan di awal hasil perletakan pada VA dan VB, berarti kita tidak usah mencari lagi karena sudah ada nilainya. Yaitu VA sama dengan plus 5,8 ton dan VE-nya plus 8,35 ton. Nah, yang dicari kita lihat untuk menentukan S9. Oh, S9 ini ya. Oke, kita menentukan sigma V sama dengan 0. Berarti VA plus S9 sin alfa minus P1 sama dengan 0. VA 5,85 plus S9 itu S9 sin alfa ini yang mau diketahui. P1-nya itu 5,6 ton sama 0. Kita lihat tadi P1 itu di sini 5,6 ton. Oke, berarti S9 sin alfa sama dengan 5,6, pindah ruas positif, ini pindah ruas menjadi minus 8,5 ton. Berarti S9 sin alfanya berapa? Sin alfanya itu 4,2 per 7 sama dengan 5,6, 5,85. Jadi S9 4,2, ini kan hasilnya minus 0,25. Berarti ini dikali 7 karena ini naik. Berarti S9 itu minus 0,25 kali 7 berapa? Minus 1,75 bagi 4,2. Karena sini ada 4,2 ya, maaf. S9 sama dengan minus 0,416 ton atau tekan compression. Kita sesuaikan. Apakah nilai ini S9 sama dengan metode titik buhul? Nah, kita lihat. Dan lihat juga apa keterangannya. S9. Oh, sama. Dia misalkan minus 0,416 ton dengan batang tekan. Ini juga batang tekan. Berarti memenuhi syarat atau sudah dapat ditentukan kebenarannya. Oke, selanjutnya kita menentukan S6. S6 ada di sini. Nah, kita tentukan S6. S6 berarti sigma MC. Di sini dia sigma MC. Berarti VA sigma MC sama dengan 0. Berarti VA kali berapa ini? 11,2 karena 5,6 tambah 5,6 dari arah sini. Sini kan 5,6, ini V sigma MC, ini ya sigma MC. Maaf enggak kelihatan. Sigma MC. Ini 11,2. Terus minus P1 kali 5,6 karena dia ke bawah, minus S6 kali 4,2. Kenapa minus S6-nya? Karena dia ke sini. 4,2 ya. Berarti 5,85 kali 11,2 minus 5,6 kali 5,6 minus S6 kali 4,2 sama dengan 0. Berarti 65,52 minus 3136 minus S6 kali 4,2 sama dengan 0. Berarti 34,16. Berarti 3,416 kurang S6 4,2 sama dengan 0.
Berarti S6 sama dengan yaitu dia, kita lihat ya, 5,8. Oke. Ini 6,5. Oke. Kita pindah 3, ini minus ya, 34,16. Berarti 4,2. Berarti S6 hasilkan min 34,16 per minus 4,2 menghasilkan plus 8,133 ton atau tension batang tarik. Nah, kita lihat apakah sesuai nilainya. Plus 813 S6. Berarti dia sesuai, plus 8,1328 ton dengan batang tarik, berarti sesuai. Selanjutnya kita mencari batang S2. Sigma H sama dengan 0. Kita mencari S2 di mana sigma H sama dengan 0. Berarti S2 tambah S9 cos alfa tambah S6. Kita lihat gambarnya. Sigma horizontal S2, terus S9, terus S6. Ini ada gaya S9 cos alfa karena dia dekat dengan alfa. Berarti sama dengan 0 ya. Berarti S2 plus minus 0,416 cos kita ganti dengan nilai cosnya 5,647 tambah 8,133 sama dengan 0. S2 plus minus 0,3328 tambah 8,133 sama dengan 0. S2 tambah ini dijumlahkan 7,80 sama dengan 0. S2 masukkan minus 7,80 tekan batang tekan dia. Kita lihat S2 apakah sesuai. Dia sesuai. S2 minus 7,8 ton dengan batang tekan. Nah, hasil dari ini semua kita masukkan ke tabel untuk lebih terstruktur. S2 minus 7,8 ton dia batang tekan, 8,133 ton berarti dia batang tarik, dan minus S9 itu minus 0,416 ton dengan batang tekan. Demikian penjelasan saya di metode Ritter. Ternyata dapat disimpulkan bahwa baik menggunakan metode Ritter maupun metode kesetimbangan titik buhul tentu menghasilkan hasil yang sama, dan juga akibat adanya disesuaikan dengan metode Ritter dan metode kesetimbangan titik buhul ini, kita dapat mengetahui bahwa keakuratan gaya batang yang telah kita temukan. Mohon maaf bila ada kesalahan selama penjelasan saya. Segala kesalahan, apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.